Halo, kita ketemu lagi di Pingpong Plus. Kali ini saya mau bahas satu kayu dari Lion. Ini ada kayu eksotis dari Lion. Ini ada Mantis Carbon Offensive. Kayu ini agak spesial soalnya si kayunya ini katanya langsung dari atau pakai kayu Afrika, namanya apa disebutnya, Ovangkole itu gitulah tulisnya. Ini di sini kayu Ovangkole ini termasuk hardwood. Nah, jadi si kayu ini top line-nya pakai hardwood dari Afrika, namanya Ovangkole gitulah. Kayu ini terdiri dari, sebentar saya bersihin dulu soalnya ini memang kayunya udah pernah dipakai sama saya. Jadi ini bukan kayu baru, ini kayu pernah dipakai, masih ada lemnya dikit. Kayu ini terdiri dari 5 plywood. Saya hitung dulu lupa. 5 plywood dan 2 ply karbon. Top line-nya Ovangkole tadi yang kayu Afrika. Lalu lapisan kedua sama ke-6 ini limbah. Baru ada karbonnya. Jadi karbonnya ini inner di lapisan ke berarti 3 sama 5. Nah, lapisan keempatnya atau core-nya ini pakai kiri termasuk core buat kayu-kayu yang kenceng gitu. Jadi ya menurut saya ini udah pasti kayu kenceng lah, soalnya ini pakai hardwood. Ada pesawat lewat. Maklum, rumahnya di gunung, jadi hampir ada semua suara ayam waktu itu, suara kambing, nanti banyak suara anak-anak kecil di luar. Ya maklum lah, belum punya studio sendiri, jadi masih di rumah. Jadi ada suara-suara yang berseliweran. Ini jadi tadi sampai mana? 5 plywood, 2 ply karbon. Kayu kenceng, ini kayu kenceng pasti. Ini udah pakai hardwood luarnya, top line-nya pakai Ovangkole tadi, hardwood dari Afrika. Lalu pakai karbon, lalu pakai kiri, udah faktor-faktor yang bikin si kayu ini pasti jadi kayu kenceng. Sekarang kita ukur beratnya aja. Nah, ini beratnya 91 gram beratnya. Berat di atas 90 gram ya kesukaan pemain-pemain cepat, pemain-pemain ofensif yang senang dor-dar di depan meja atau di belakang meja juga, powernya pasti besar. Untuk tebalnya sendiri ini 6,2 mili. Jadi cukup standar, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga, 6,2. Tapi kalau dari beratnya mungkin ini ya kenceng lah. Kalau masalah ininya sendiri sih kayaknya cukup standar ini kalau dilihat. Ini 151, masih sama yang lain. Tingginya 150, agak pendek, 156,5. Biasanya yang lain 158. Ini 156,5, jadi agak pendek dikit. Agak lebih compact. Ini untuk garis bawahnya ini 90 mili. Ini agak lebih compact. Jadi menurut saya ini bakalan kerasanya stiff, nggak akan ada getarnya. Soalnya compact, terus pakai hardwood, pakai kiri, pakai karbon. Ya udah. Ini bakalan jadi bed kenceng. Jadi nggak usah lama-lama. Langsung aja kita coba di meja. Gimana rasanya? Kesimpulan seperti biasa ada di akhir video, jadi tonton terus videonya sampai habis. Langsung aja, ini dia Lion Mantis Carbon Offensive.
Halo, kita balik lagi. Tadi saya udah coba kayunya. Ini Lion Mantis Carbon Offensive. Saya coba pakai karet ini Sunway T88 yang merahnya, yang hitamnya saya pakai 729 Aurora Max. Sebelumnya sebetulnya udah pernah coba juga, tadi di video udah lihat. Setup yang pertama itu saya pakai ini Sunway T88 yang merahnya, yang backhandnya pakai Fanlong 2. Nanti kita bahas karetnya Fanlong 2. Kita nostalgiaan sama Fanlong 2. Untuk kesannya sendiri, kayu ini udah pasti kencang. Dwell time-nya cukup minim. Dwell time cukup minim, jadi memang yang didapat kesannya itu ya kenceng aja. Waktu coba pakai setup yang pertama itu licin bintik. Nah, itu si bed jadi agak ringan. Nah, jadi dwell time-nya tambah minim lagi. Saya meskipun pakai karet teki kayak gini, memang masih kerasa banget kencengnya kerasa banget. Buat dorong itu udah pol banget lah, kenceng. Buat tembak ya kenceng meskipun ini karetnya teki, tapi buat gesek-gesek untungnya kebantu sama karet yang tekinya, jadi kontrolnya masih ada lah buat geseknya. Habis itu buat bintiknya seperti yang pernah saya bilang, bintik pakai main bintik pakai kayu yang kenceng itu nggak sehoror yang dibayangkan, malah bulannya bakalan lebih jahat kalau menurut saya. Jadi si bintik dipadu sama karet kayu kenceng kayak gini, itu pas kena bolanya itu kan pasti harus lurus banget. Nah, jadi si bolanya datang ke musuhnya kualitasnya lebih jahat kalau menurut saya. Jadi main bintik pakai kayu ini enak buat saya. Main di depan, apalagi buat main serang, blok-blokan, main smash gitu, dorong itu udah pas banget. Tapi kalau buat defense memang masih bisa, dan masih bisa, tapi memang kontrolnya harus ditambah lagi, tambah super besar kontrolnya. Jadi memang kayu ini kencang. Jadi kalau pakai defense, apalagi kemarin pakai Fanlongnya tuh 1 mili agak tebal, jadi main defense masih agak terlalu kencang kalau buat saya. Masih bisa tapi terlalu kencang. Habis itu waktu pakai setup ini licin, saya pakai masih sama ini T88, lalu backhandnya pakai Aurora Max. Sempet Aurora Max dipakai di depan, jadinya kayak karet Jepang. Jadi kayak karet Jepang, cara mukulnya tuh harus berubah. Saya harus berubah, jangan terlalu banyak ayunannya, si ininya jangan terlalu main. Nah, pas dibalik, memang Aurora Max dipakai di backhand ini udah paling bener lah. Soalnya ini soft kalau menurut saya. ini menurut saya pribadi ya. Kalau menurut saya Aurora Max ini dipakai di kayu yang kencang kayak gini udah pol banget. Jadi dorongnya buat smashnya, buat totok naga. Jadi tadi di video ada beberapa kali spin dari lawan, saya langsung tembak gitu pakai backhand pakai Aurora Max. Ini enak banget. Untuk forehandnya sendiri ya masih sama. Pakai karet ini memang lebih besar powernya ketimbang si kontrolnya, tapi kalau karetnya masih teki kayak gini sih ya, saya udah bilang tadi, si spinnya tuh masih lumayan nempel lah. Si bola pas kena bat tuh masih lumayan nempel, nggak terlalu langsung cepat mental. Kayak pakai Aurora Max ini langsung mental. Soalnya memang ini lebih soft, ini lebih hard, tapi teki. Jadi
nempelnya masih lebih banyak yang ini sih menurut saya. Jadi overall kesannya kayu ini tuh memang kayu kenceng banget. Apalagi kalau pakai karet yang soft atau Jepang, Eropa gitu, ini udah ya kalau saya boleh bilang ini sama kayak Sardius lah. Untuk handle-nya sendiri, ini handle-nya di saya buat di sininya pas, cuma buat ininya agak terlalu lebar dikit, jadi ini saya kurang bisa masuk. Nah, jadi itu aja. Kayu ini sebenarnya udah agak lama ada di saya, jadi saya pakai udah beberapa kali memang, cuma yang saya rasain bener-bener baru kemarin 2 setup itu, yang licin bintik sama licin ini. Dan kalau sekarang udah ready di online shop, udah ada, atau cari di toko olahraga yang sedia kayu Lion ya mungkin adalah. Jadi itu sedikit dari saya tentang Lion Mantis Carbon Offensive yang warnanya agak-agak eksotis, agak coklat tua gini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.